Setelah melihat proses golnya Rabiot, gue langsung berubah pikiran nih tentang Dumfries. Ketika Dumfries gagal memanfaatkan peluang umpan dari Barella ya, yang sontekannya malah jauh banget melayang, gue pikir wah itu bola liar, sulit pasti untuk finishing bola kayak gitu. Tapi pas ngelihat Rabiot aja bisa, aduh Dumfries berarti parah banget emang. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Ya ampun, hari Senin macam apa ini, nggak ngerti lagi. Kalau di sekitar teman-teman ada orang cemberut, mukanya suntuk, tolong dihibur aja, udah pasti itu anak Inter. Sebetulnya di derby Italia dini hari tadi kita nggak main buruk-buruk banget, relatif baik menurut gua. Di babak pertama kita mendominasi, membuat 3 peluang emas. Pertama tendangan kaki kiri Lautaro Martinez, sayang masih melebar. Lalu sundulan Dzeko juga melebar. Dan terakhir sontekan Dumfries bukannya mengarah ke gawang, malah melayang jauh ke angkasa. Dan akhirnya di babak kedua, ketidakbecusan kita dalam mengkonversi peluang menjadi gol dihukum oleh Juve. Kita diajarin bagaimana cara memanfaatkan peluang sekecil apapun. Di awal babak kedua kita langsung ngegas nyerang, bikin 2 corner dalam waktu 5 menit. Tapi di corner yang kedua malah berujung counter attack. Kostic mengelabuhi Barella, kemudian sprint kencang banget. Sebetulnya Barella bisa aja tuh bikin technical foul, tapi malah diem aja, terlalu naif. Akhirnya Kostic memberikan umpan ke Rabiot yang berujung gol. Setelah melihat proses golnya Rabiot, gue langsung berubah pikiran nih tentang Dumfries. Ketika Dumfries gagal memanfaatkan peluang umpan dari Barella ya, yang sontekannya malah jauh banget melayang, gue pikir wah itu bola liar, sulit pasti untuk finishing bola kayak gitu. Tapi pas ngelihat Rabiot aja bisa, aduh Dumfries berarti parah banget emang. Pertandingan tadi malam nyaris game over di 15 menit awal babak kedua. Andai saja golnya Danilo tidak dianulir ya, gile itu handsballnya. Kalau bukan gara-gara VAR, detil banget, gokil. Setelah gol kedua Juve dianulir, Inter berusaha bangkit. Ada beberapa peluang, terutama Lautaro one on one gak gol, aduh parah banget. Lalu yang kedua ada momen di mana Dzeko seharusnya bisa kasih umpan terobosan yang lebih akurat ke Brozovic. Bolanya diintersep oleh siapa itu tadi malam? Oleh Alessandro, Danilo atau oleh Bremer ya. Dan berujung serangan balik yang luar biasa. Di Maria ngasih ke Kostic, Kostic ngasih ke Fagioli. Setelah kebobolan yang kedua baru deh Inter mulai bingung. Inzaghi mulai bikin formasi yang aneh-aneh. Mungkin kita bermain pakai 4-3-3 ya, semalam cuma nggak terbiasa kita bermain pakai formasi tersebut, sehingga malah lapangan tengah dikuasai Juve. Para pemain pengganti kita nggak bisa ngasih perubahan. Korea gitu-gitu aja, Gosens apalagi, Brozovic juga belum tune in. Aduh susah banget pertandingan tadi malam. Yang sangat amat gue sayangkan di pertandingan tadi malam adalah ketidakhadiran Bastoni ya. Ternyata Bremer juga mengalami demam, tapi dia memaksakan tampil, sementara Bastoni memilih enggak. Ketidakhadiran Bastoni membuat Barella nggak ada tuh umpan-umpan long ball. Di Marco juga kesulitan untuk menyerang karena Acerbi mentok ya, sampai tengah aja dia udah berhenti. Tapi sejujurnya ya teman-teman, gue nggak melihat tadi malam sebagai penampilan buruk Inter. Menurut gue Inter sudah tampil cukup baik. Coba diingat-ingat pertandingan kita lawan Milan, lawan Lazio, itu baru disebut jelek. Kita tidak melakukan pendekatan dengan tepat sejak babak pertama, sejak menit pertama selalu kesulitan. Nah lawan Juve ini kita mempersiapkan pertandingan dengan baik. Untuk di pertandingan kali ini gue tidak akan menyalahkan Inzaghi. Menurut gue Inzaghi sudah tepat, hanya saja memang faktor pemain di lapangan aja nih yang kurang klinikal. Di pertandingan big match kayak gini, yang menjadi pembeda adalah detil-detil kecil ya. Yang pertama, tidak blunder. Yang kedua, memanfaatkan peluang sekecil apapun. 2 faktor itu dibungkus Juve dengan sempurna. Sementara kita nggak kayak gitu. Tadi malam Skriniar beberapa kali kontrol bolanya lepas, kemudian kita banyak buang peluang. Jadi memang faktor mental dan ketenangan yang tadi malam kita nggak ada sama sekali, sehingga harus kalah dari Juve. Ini kalau dilihat dari statistik teman-teman, shot on target kita menang. Kita 4, Juve 3, off targetnya kita 6, block shotnya juga kita lebih banyak ngeblok, possession footballnya kita lebih banyak menguasain jalannya pertandingan, cornernya coba kita 8, Juve cuma 2, kemudian crossingnya kita 31, Juve cuma 13, tapi counter attack Juve-nya 4. Tapi untuk dalam hal bertahan ya, counter attack Juve 4, kita cuma 2. Penyelamatan kiper si Juve 4, kita 1. Oh ya, kita ada 1 penyelamatan Onana yang luar biasa ya. Tendangan Kostic kenceng banget. Untungnya masih ketepis lalu membentur tiang. Kalau enggak tuh wah bisa 3-0 kita. Sementara dari expected goal,
sama-sama 1 koma, tapi Juve bisa ngebungkus 2 gol sementara kita enggak. Emang sayang banget sih soal mental, musim ini kita kurang bagus. Di semua big match kita kalah. Lazio kita kalah 3-1, lawan Milan kita kalah 3-2, lawan Roma kita kalah 1-2, lalu tadi malam kalah sama Juventus 2-0. Di semua big match itu menurut gue kita bermain jeleknya di 2 pertandingan doang sih, di Lazio sama Milan. Sementara lawan Roma kita agak mending, dan lawan Juve menurut gue udah lebih bagus. Hanya saja sekali lagi soal mental ya, tidak blunder dan memanfaatkan peluang kecil itu yang belum ada di 4 big match terakhir. Menurut gue pemain kita yang penampilannya paling baik tadi malam Mkhitaryan. Sementara untuk Barella kacau, Calhanoglu juga kacau, dan yang paling jelek tentu saja Dumfries. Aduh, tobat. Tapi menurut gua dunia belum berakhir, masih ada 2 partai sisa sebelum jeda Piala Dunia nih. Kita akan melawan Bologna, sangat berat karena Bologna baru saja mengalahkan Torino, tim yang mengalahkan Milan. Lalu di partai terakhir kita akan menghadapi Atalanta. Atalanta sudah pasti sulit sih, tim kuat, bahkan menurut gue lebih kuat dibandingkan Juventus. Nah, tapi bukan cuma Inter yang menghadapi lawan berat di giornata terakhir. Selain ada Atalanta Inter, ada Milan Fiorentina. Semoga Fiorentina bisa ngasih kejutan. Ada Napoli Udinese. Udinese juga semoga bisa kembali ke jalur yang benar ya. Ini drop terus poinnya Udinese. Lalu ada Juve Lazio dan Roma Torino. Jadi semua tim-tim peringkat 7 besar menghadapi lawan-lawan berat. Artinya konstelasi di klasemen jarak poin bisa berubah di giornata terakhir. Kalau menurut teman-teman gimana untuk pertandingan tadi malam? Apakah Inzaghi yang salah pendekatan? Apa faktor pemain yang tidak mampu menerapkan strategi dengan tepat? Atau ada faktor X lainnya? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Untuk pemain terbaik dan pemain terburuk juga silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram gue @cekinggita. Di situ gue akan berikan player ratings. Mungkin ada video-video reaction juga. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.